Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan umur sehat sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Semoga Al-Quran nanti menjadikan wasilah buat kita di yaumil akhir, dan di dunia pun orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadikan syifa, obat lahir, obat batin sebagai syifa. Juga Al-Quran memberikan keberkahan bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kitabun anzalna ilaika mubarakah. Surat Sad ayat 29. Ya, Al-Quran insyaallah memberikan keberkahan, kesehatan ya di dunia. Di akhirat pun jelas ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, maka akan datang Al-Quran nanti yaumil akhir, di akhirat nanti, syafi'an li ashabihi, ya, memberikan syafaat, menolong kepada kita ya, dan menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan perlindungan dunia dan akhirat. Ya, di dunia mendapatkan keberkahan dan di akhirat pun ya mendapatkan kebaikan, pertolongan baik di alam kubur, di alam mahsyar, sampai menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, al-jannah. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, maka para malaikat yang mulia bersama, itu kan bersama kita, karena setiap huruf mendapatkan kebaikan dan kebaikan 10 kebaikan. Alhamdulillah pada malam ini kita merojah dulu ya, langsung di pekan kedua ya, minggu kedua ya. Kembali lagi di surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq, kemarin surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq ya. Terus selalu mengevaluasi dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengevaluasi dulu ya. Jadi mudah-mudahan ya Al-Quran selalu dibaca ya, dipahami ya bagi orang-orang yang membacanya. Nah, kemarin juga disampaikan bahwa Al-Quran, mempelajari Al-Quran pada ain dan wajib ya. Itu. Jadi wajib ya. Kalau wajib kan jelas mayusabu ala fadhi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan siksa. Nah, jelas. Jadi
kewajiban kita ya, bukan hanya tidak memiliki ilmu, tapi kewajiban kita di samping tidak memiliki ilmu jelas kan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya wajib kita, karena menuntut ilmu adalah wajib ya. Di surat yang Al-Falaq ya. Ya, sama-sama kita laki dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, alhamdulillah ya untuk surat Al-Falaq yang kemarin Anas ya. Di Anas yang harus ditekankan mengenai gunnah musyaddadahnya gitu kan. Ya, yang paling dominan di surat Anas adalah gunnah musyaddadah. Ya, di samping situ ada ikhfa ya. Ya, mudah-mudahan kita konsisten ya. Jadi belajar tahsin atau tajwid ya minimal ya sekian persen gitu kan. Sekian persen ada yang nempel ya gitu kan. Jadi selalu direview dan diingat, dipahami gitu kan. Jadi kalau kita selalu mengingat ya, memahami apa yang kita baca ya, baik secara bacaan ataupun secara makna, maka akan menyentuh, maka akan ingat ya apa yang kita baca ya, dan akan memberikan kebaikan ya, kontribusi kepada ayat-ayat yang lain ya. Jadi fungsinya untuk mengingat ya, semacam kita pun kalau berjalan kan kalau tidak diingat ya walaupun bertahun-tahun tidak tahu apa yang kita lewati ya gitu kan. Seperti ya contoh yang pernah sampaikan, kita pergi kemana ya gitu kan. Kalau nggak diingat-ingat mah ya nggak akan tahu ya gitu kan. Seperti Ustaz Wisnu pergi ke Tohto di sini, lewat berapa tambal ban gitu, di mana ya. Kalau nggak diingat mah nggak tahu ya itu kan. Ya sama kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran, ikuti, baca ikuti ya, tahun-tahun pun juga akan sulit untuk lebih cepat bisa ya, tidak akan nempel. Tapi kalau diingat-ingat apa yang kita baca, jangan berpikir kepada hukum. Beratlah gitu kan untuk orang tua mah gitu. Pikiran hukum mah berat gitu kan. Kita membaca gitu kan. Ya. Sederhana gitu kan. Itu. Hukum nun yang bertasydid baca dengung aja gitu kan. Apapun kita sampaikan, oh gunnah musyaddadah.
masuk ke al-khaysum, nah, gitu kan. Pusing gitu kan, memang ya pusing kalau dibuat pusing mah gitu kan. Yang penting mah di mana ada nun bertasdid dengung aja. Feeling kan seperti anak TK gitu kan. Gitu. Kenapa dia bisa baca dengung baik IPA tapi nggak tahu hukum dia. Karena dengan menggunakan perasaan, ingat itu dengung gitu kan. Kita anggap menggunakan perasaan dan diingatkan gitu kan. Seperti kembali dulu ya ke review ke surat An-Nas. Nun bertemu sama sya, dengung aja. Itu syaratnya mendengungkan buat nun bersukun gitu kan, nun mati. Karena kan kita menggunakan Quran Indonesia pasti ada nun ya. Secara hukum kan nun mati dan tanwin gitu kan yang terbagi 4 gitu kan. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa, ya itu kan itu. Nah, di mana nun bertemu dengan shin apa dengung tidak? Nah, itu kan. Dengung gitu kan. Karena kebanyakan berdengung dari 28 itu hanya 20 kan? Ya, 6 huruf izhar alif, ha, ho, ain, gin, ha. Yang kedua idgham bila gunah lam sama ro. Sisanya baik iqlab, idgham bigunah dan ikhfa 20 huruf itu dengung. Itu. Dengung itu acuannya adalah minimalnya 2 sampai 3 untuk gunah dengung. Ifa, karena ifa pun ada kandungannya izhar itu kan dan dengung. Kenapa ifa ada kandungan izhar? Karena ada istilah ikhfa akrob, nah itu kan. Jadi sebetulnya IPA itu bisa dibagi 4 secara bacaan, bisa dibagi 3 ya, yang umum 3 ya. Menghadapi nun, ta, to, dal gitu. Min, an, nah itu. Dan yang 2 qaf kaf adalah ke eng. Sisanya ke 10 adalah antara nun sama eng. Itu. Bisa ambil lagi yang 10 itu ifa arusat dengan ifa bainiyah fa. Boleh ke mim anfusakum gitu. Enggak anfusakum kan jauh. Anfusakum kan enak, tidak merubah bibir gitu kan. Lebih enak kan kalau anfusakum itu kan anfusakum ya jadi. Nah, makanya ifa itu dibuat samar. Nah, makanya ifa itu sama-samar berdengung. Makanya semuanya gitu kan. Baik menghadapi nun, menghadapi ta, dal, to gitu kan. Harusnya ke nun, qaf, kaf itu jelas kan. Dah ke mahnya qaf, kaf aja ifa abad gitu kan. Gitu. Jadi yang makanya ifa disebut samar. Lah semuanya yang penting dengung. Yang penting di samping dengung juga tahanannya gitu. Al-khaysumnya itu kan. Orang yang bisa membaca al-khaysum ada minimalnya adalah 2 ketukan sampai ke 3 agar mahraj yang pembagian 5 baik al-jauf, al-halku, al-lisan, asyafatain, al-khaysum enggak hidung yang terakhir adalah masuk ke makhraj huruf secara sempurnalah untuk dengungnya. Jadi ya harus betul-betul ya bagi orang yang belajar tahsin ya harus sabar gitu kan. Dalam arti sabar membaca gitu kan. Sabar untuk membaca dengan tenang makhrajnya agar masuk semua makhraj dan sifat-sifatnya gitu. Jadi untuk evaluasi dulu ya, untuk evaluasi belum ke materi yang pokok. Jadi permasalahan di panjang pendeknya, terus secara al-khaysumnya itu harus betul-betul diperhatikan. Di poin atau di surat Al-Falaq gitu kan. Ini ada yang tekanannya adalah qalqalah. Nah, itu kan. Qalqalah yang paling muncul di surat Al-Falaq gitu kan. Di ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat, ayat kelima adalah semuanya diakhiri dengan qalqalah, adalah mantul gitu kan.
Qalqalah artinya getaran, ya. Secara ini kan umumnya lah mantul gitu kan. Mantul. Nah, di ayat 1 ya, kita bahas kembali ayat 1 ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ingat bahwa qul ya, jangan sampai si qaf itu tertukar sama huruf kaf ya. Harus ada istilahnya, ditaikan qafnya si lidah ujungnya. Qa bukan kha. Ya, ada nyebut kha ya, hati-hati apa? Kha ya, kha itu kan sudah turun ke bawah ya. Itu. Hah? Iya, nggak ada hamesnya gitu kan. Kalau ada hamesnya dalam arti kan itu masuk ke turun ke bawah. Karena si huruf mahraj qa sama ka itu tipis gitu kan. Tipis sekali. Qa ujungnya si ujung lidah ke atas ya. Untuk ka turun ke bawah ada hamesnya. Yang repotnya di domah sama di kasroh, Pak. Kalau di fathah kan jelas beda tuh. Ka sama kok jelas beda, o sama a. Tapi kalau di domah, coba ka di domah ku, qaf di domah ku. Kalau di kasroh ki sama ki. Bedakan ki sama ki, ku. Kalau tidak dibedakan jelas. Dikit aja bah, kul huwallahu ahad, makanlah bahwa Allah satu. Masa Allah dimakan? Kenapa? Karena kul, bukan kul. Kalau kul ya udah makan, kukap. Ya, kan kul makan. Kalau kul ucapkan atau katakan. Sedikit terpleset lah mati maknanya rubah. Itu di kasroh sama di domah. Makanya harus betul-betul kul. Jadi angkat gitu lah, kul huwal asal ya udah kul udah makan. Berubah kan makna, rusak. Itu karena itu ya harus hati-hati di situ. Jadi ya memang mahraj juga ya betul-betul harus dikuasai gitu. Penempatannya di mana, si letaknya pengucapan qa sama ka. Ya, untuk yang lebih rawanya ya tadi di domanya gitu kan, jangan sampai ada juga yang seperti kola agak ada hamesnya ya, kola padahal kola gitu kan, gitu ya, hati-hati gitu kan. Seperti kul, nah itu kan itu harus betul-betul ya kul terangkat si lidah terujungnya ke atas kul ya. Jadi bukan kul asal baca, nggak bisa asal baca dalam ini. Jadi harus ya, kalau orang yang sudah terbiasa belajar makhraj ya, sifat gitu. Walaupun kita membaca Al-Qur'an dengan gayanya kan ada tingkatan kan, bisa tahrir, bisa tadwir, bisa tartil gitu kan. Kan ada biasa ada cepat, ada lambat, ada sedang gitu kan. Sama gitu kan. Ada yang cepat gitu kan. Itu kan. Yasin kan cepat gitu kan, cepat. Itu. Selama kita tidak merubah tatanan makhraj dan sifatnya, monggo silahkan gitu kan. Cepat juga. Kalau kita sudah lihaimah gitu kan, silahkan. Dan kita juga kalau bawa mobil kalau sudah lihaimah cepat juga nggak masalah, silahkan. Gitu kan. Mau sedang, mau cepat, mau lambat, monggo silahkan. Selagi tidak merubah tatanan makhraj dan sifatnya gitu kan. Yang dikhawatirkan ke terplesetnya si lidah, akhirnya makna akan rusak dan rubah gitu kan. Tapi secara Al-Qur'an tidak ada yang memerintahkan untuk cepat gitu kan, untuk sedang gitu kan. Ya ukuran tartil ya dalam arti kan perintah adalah warattilil Qur'ana tartila, tartil aja. Dalam arti tartil bagaimana ukuran tartil? Ya mungkin ya tenang lah gitu kan. Kalau memang sedang menuju kepada tartil, dalam arti kan madnya makhrajnya, dengungnya gitu kan. Terus ya penempatan berhentinya di mana gitu kan.
Monggo silahkan gitu kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Monggo silakan, itu kan gaya cepet kan. Mungkin sedang gitu kan. Gitu. Monggo silahkan gitu kan. Jadi terukur gitu kan. Yang penting masuk gitu kan. Nah, masuknya mahroz itu, maka surat Al-Muzammil menginstruksikan gitu saat keempat, warotilil Qur'ana tartila. Sebab harus ininya di mana gitu kan? Merubah, memposisikan giginya tek di sini. Dalam arti kan ya harus tartil gitu kan. Kalau nggak tartil minimal rawan kita pas gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan agak sedang gitu kan. Itu. Jadi ukuran tartil itu ya ukurannya adalah minimal sedang dan tepat secara mahrojnya masuk gitu kan. Mahroj dan sifatnya masuk itu harus dibaca dengan tenang. Itu dengan tenang, nggak bisa dengan cepat. Gitu kan, nggak cepat nggak bisa gitu kan. Kalau kita mampu gitu kan, monggo gitu kan, nggak masalah, silahkan. Yang penting mahroj dan sifatnya masuk gitu kan, dengan cepat silahkan gitu kan. Walaupun Al-Quran mengatakan tenang, tartil gitu kan. Ya itu kan tergantung kepada kemampuan kita, gitu kan, nggak masalah ya. Itu. Untuk dengung gaya cepat nih supaya ngeda target, silakan. Itu kan. Dengung dikurang nggak pakai nggak masalah, gitu kan. Mungkin ke pahala gitu kan. Tapi untuk mahroz, mad nggak bisa, gitu kan. Panjang pendek nggak bisa. Itu merubah kepada makna. Itu arti rusak ya. Dalam arti kan rusak seperti tadi kan. Kul. Katakan makan. Itu jelas. Kul makan, ya kan? Jelas kan. Allah mah tahu. Belum bisa dia gitu. Makanya kan hak tilawat, berikan haknya gitu kan. Akan masuk, qul harus jelas kan. Maka dengan tenang, qul huwallah, qul a'udzu. Kan tadi qul a'udzu. Udah tadi kedengaran qul a'udzu ya. Qul a. Ya, jadi harus jelas al halqunya. Qul a. Didirikan ke bawah karena kan alif di bawah ya, di tenggorokan bawah. Qul a'udzu birabbi, silakan gejelikan dulu. Qul a'udzu, nah, bukan qul a. Nah, kan enggak bisa dari gitu. Qul a. Nah, itu. Jadi ya evaluasi ya. Evaluasi terus juga agar madnya dan tipnya adalah kehati-hatian. Jadi baca dengan tartil itu kan. Huruf depan harus dibaca dulu dalam hati. Minimal jangkau 1-2 huruf. Oh ini pastikan huruf ini. Dan pastikan panjang ini. Dan pastikan pendeknya. Kalau pendek putuskan. Ya itu. Jadi belajar. Walaupun kita tujuannya adalah mendapatkan pahala. Dengan kita berkumpul gitu. Bukan kalau masa bisa dan tidak bisa mah. Ya pengennya cepat bisa. Itu kan. Semuanya pengen cepat bisa. Itu kan. Panjang pendeknya dengan tartil gitu kan. Jangan sampai ada berpikir lah belajar tahsin ini belum bisa wae gini kan gitu kan. Ada yang saya kedengaran seperti gitu kan. Ada yang dengar, makanya saya bahas dulu gitu kan. Belajar tahsin enggak mau sampai bisa wae gitu kan. Nah, itu bukan gitu. Orang yang belajar dengan yang tidak beda. Yang belajar kan mencari pahala kan gitu, mencari ridho Allah tujuan gitu kan. Ingin mendapatkan ridho Allah gitu, pahala gitu kan. Payun nepi teu bisa wae. Ada bukan teu bisa denger pahala mah, mendengarkan dapat pahala. Itu kan satu huruf dapat 10, walaupun teu bisa. Saya wae ngaji teu bisa wae. Belajar tahsin saya tahun. Ya, bukan begitu, tapi kan pahalanya gitu kan. Hiji pahalanya, kedua memakmurkan masjidnya. Kan gitu kan. Itu dapatkan pahala. Gitu kan, jangan dikritik terus pundung, gitu kan, baper gitu kan. Pastilah orang yang ini mah
gitu kan, pasti minyak biar mengkritik gitu kan, salah itu maka ndak hak gitu kan. Yang penting kita terus belajar dan belajar. Allah yang menentukan kemampuan kita, yang penting kita terus di-upgrade, terus dihayati, dipahami. Seperti tadi, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, situ ada qul tadi. Oh, harus terangkat. Nah, pastikan bahwa domah itu berhadapan sama adalah mad ya. Pastikan dia panjang. Mas Tobi'i, qul a'udzu, hati-hati situ ya. Gitu. Itu yang hati-hatinya. Karena dia pendek, jangan qul a'udzu bi. Nah, itu. Jadi mikir dia ini beda bahasa Arab kalau udah bukan mufrad lagi, udah musana, udah beda gitu kan, nggak bisa. Kata bahasa Inggris mau ya sama gitu kan, mau kamu, you, ahwat, ikhwan sama. Kalau bahasa Arab kan ada anta, ada anti gitu, jadi ada bedanya kayak gitu kan. Jadi nggak bisa baca qul a'udzu birab, ada samalah du sama du pendek, pasti beda maknanya kan gitu kan. Nanti lebih baik terputus. Qul a'udzu, putuskan, bi, mikirkan, masuk ke Rob bil falaq, gitu kan. Kalau mampu ya qul nah di auto nanti siap-siap dubi, dubi Rob, nah di Rob mulai, nah di Rob mikirkan, udah Rob mikir gitu kan. Jadi loncat ke huruf berikutnya, pastikan bahwa dia itu panjang dan pendek. Sambil kita mengingat, oh ini teh, kalau memang dia kita nggak bisa, ya belum tahu, ya digunakan juga tadi dengan rasa. Oh du teh, kan satu huruf. Nah, berarti kan satu ketukan gitu kan. Itu kuncinya ya, bagi yang masih baca pendeknya masih banyak yang keliru ya. Itu huruf zu itu kan satu, ya bi juga satu, ya berikan satu gitu kan, satu ketukan, jangan dua, karena dia kan bukan dua huruf. Kalau zu au, ya itu jelas kan, ada ain ada waw, dua huruf kan, berikan dia dua, apalagi si waw itu mengandung u, maka dua ketukan, jadi dua harokat gitu. Mantobi'i yang rawan yaitu zu pendek, bi juga pendek, ro masuk ke ba, masuk bil, masuk kepada lam, alif komariah. Qul a'udzu, sambil zu, ingat ya bahwa zal itu mahrojnya 3 kan, sama sa, za dan zo, sama-sama digigit. Oh, jadi ada za ya, ada sa, ada zo, sama digigit lidahnya, digit ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq, ya jadi falaqnya langsung ya ngalir, falaq ya, jangan falaq ya, langsung ngalir, karena beda dengan al-hab yang ayat pertama tidak ada tasydid. Nah, ming ingat ya, shin ya, jadi yang dimaksud dipahami tadi, ingat-ingat tadi itu kan. Saya berjalan tadi ke sana, sama Pak, kalau kita berjalan tanpa kasih tanda gitu kan, oh di sini ya, jadi pas ketemu lagi teh, saya pernah ketemu di sini gitu kan. Tadi sin min syarril, sama dengan min syarri ma khalaq. Oh mendapi syate pasti di situ kok. Di Al-Nas juga ketemu, oh dengung aja gitu kan. Itu min syarri ma khalaq, ya 1 2 3. Min syarri ma khalaq, jadi dengung aja karena masuk kepada ikhfa. Minimal 2 ketukan sampai 3 ya, al khayshum, rongga hidung. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Wa min syarri ghasiqin idza
Oke, sama kan ketemu tapi sya dengung lagi gitu kan, konsisten kan, oh iya dengung lagi, di konsisten menapi sya satu tah ra jelas panjang, ra ingat al halku ya, apa di atas adnal halki sama dengan kha, rasi awasinya kecil, kayak syari semuanya tapashi ya, syarri ghasiqin idza sama tadi dengan ta, oh setiap da yang ada titik sama idza waqab ya. Di sini tak namanya syarri nanti. Kadang-kadang sudah tak syarri. Yang suka ditahan. Tahan ya gitu. Wa min syarri ya. Jadi si R-nya jangan tahan.